Base nomor 1, Tonhal Trap. Oke, kita langsung aja ke base yang pertama. Jadi ini adalah tipe base yang pasti kalian sudah lumayan cukup sering melihatnya, tapi jujur nggak pernah bosen buat dibahas, yaitu base jebakan TH. Nah, jadi sekilas tonhalnya itu sengaja kita taruh di pinggir, kayak bilang ke lawan, nih ambil aja 1 bintang gratis. Tapi inget guys, di COC itu nggak pernah ada yang benar-benar gratis. Jadi begitu lawan terpancing dan berpikir ini adalah jalan pintas buat menang, disitulah strategi dimulai. Konsepnya simple tapi cukup mematikan. Kita tumpuk semua jenis jebakan di area TH. Jadi begitu pasukan lawan turun, duar ya kan, formasi mereka langsung hancur total. Bahkan sebelum serangannya benar-benar dimulai. Jadi pas mereka masuk ke zona berbahaya ini, pasukannya bakal banyak yang mati. Dan pertahanan kita yang berada di sisi berlawanan ini tinggal beresin sisa-sisa dari pasukan lawan yang masih mencoba untuk bertahan. Jadi intinya buat kalian yang suka mengontrol emosi lawan dan pengen bikin mereka kena mental di awal serangan, base ini adalah jawaban yang paling pas. Dan oh ya, untuk isi bantuan klan kastilnya, kalian bisa isi dengan ini. Base nomor 2, asimetris base. Oke, kita masuk ke base nomor 2. Di sini kita punya tipe base asimetris. Dan sesuai namanya, base ini tuh nggak rapi, nggak seimbang, pokoknya jauh lah dari kata estetik. Tapi justru disitulah letak kekuatannya, disitulah letak asiknya. Lawan kalau ketemu base dengan tipe seperti ini biasanya bakal langsung nge-lag otaknya. Mereka bakal bingung, ini masuknya dari mana yang enak? Karena nggak ada sisi yang kelihatan lemah atau pintu masuk yang jelas. Nah, momen ragu itulah yang kita incar dari lawan. Begitu lawan ragu sedikit aja pas nurunin pasukan pembuka, biasanya funneling mereka bakal langsung berantakan. Pasukan yang harusnya masuk ke tengah malah belok-belok nggak jelas. Ya kayak anggaran yang disalurkan pemerintahan suatu negara lah gitu. Kan sama tuh nggak jelasnya. Nah oke, sementara pertahanan kita di dalam tetap santuy nembakin pasukan lawan dari jauh. Jadi singkatnya, base asimetris ini tugasnya cuma satu, bikin otak lawan bekerja 2 kali lebih keras sampai strateginya buyar sendiri. Nah, untuk isi bantuan klan kastilnya, kalian bisa isi dengan ini. Base nomor 3, ring base. Lanjut lagi kita ke tipe ring base alias base cincin. Nah, jadi tipe base ini kelihatannya simple banget. Tapi kalau kalian paham cara kerjanya, tipe base ini tuh salah satu yang paling bikin lawan frustasi pada saat menyerang.
Ya termasuk gua juga sih, kadang tuh paling benci kalau ketemu ring base. Jadi inti dari ring base adalah menjaga area tengah sekuat mungkin dan seketat mungkin. Ya ibaratnya tuh kayak lagi menjaga harta hasil korupsi lah ya. Semua bangunan krusial termasuk town hall itu ditaruh di lapisan paling dalam. Sedangkan di lapisan luar kita kasih bangunan yang fungsinya cuma satu, buat pengalihan isu. Jadi salah satu yang bikin ring base ini kuat adalah cara dia menjebak rute pasukan lawan. Pasukan tipe spam kayak naga atau juga witch mungkin biasanya bakal cuma muter-muter di area luar doang. Karena memang target terdekatnya kita taruh di sana semua. Nah jadi selama mereka asik muter-muter di luar, pertahanan kita punya cukup banyak waktu buat ngabisin mereka satu persatu. Intinya, kalau mereka nggak punya rencana matang buat nembus ke tengah, ya udah, town hall kalian bakalan aman sentosa, nggak kesentuh sama sekali. Jadi sekali lagi, kalau kalian nyari base yang kuat buat nahan 1 bintang, ring base adalah pilihan paling teratas. Dan untuk isi bantuan klan kastilnya, kalian bisa isi dengan ini. Base nomor 4, simetris base. Nah, berikutnya di sini ada si paling rapi alias base simetris. Jadi, kalau base asimetris tadi itu berantakan, yang satu ini kebalikannya, yaitu semuanya seimbang antara sisi kiri dan sisi kanan. Kelebihan utamanya sudah jelas ada di stabilitas. Jadi, selain lawan gak bakal nemu celah atau sisi lemah yang mencolok buat dijadikan titik serangan, tapi juga senjata rahasia dari base ini adalah efek split atau pemecahan pasukan. Biasanya kalau lawan memulai serangan dari arah sudut base, pasukan mereka secara natural bakal terpecah menjadi 2, sebagian ke arah kiri, sebagian lagi ke arah kanan. Jadi begitu pasukan lawan terpecah, disitulah kekuatan pasukan lawan berkurang secara drastis. Spell heal jadi nggak efektif karena nggak bisa nutup semua pasukan. Reg spell juga cuma kena sebagian. Pokoknya berantakan lah. Kayak masa-masa pemerintahan... ujung-ujungnya pasukan mereka bakal kehabisan napas satu persatu. Bahkan sebelum mereka bisa sampai ke jantung pertahanan kita. Jadi intinya, base simetris ini cocok banget buat kalian yang pengen pertahanan solid, rata di semua sisi, dan bikin lawan kehilangan kendali di tengah-tengah serangan. Dan untuk isi bantuan klan kastilnya, kalian bisa isi dengan ini ya. Base nomor 5, estetik base. Nah, seperti biasa untuk penutup ada base bonus. Mungkin buat kalian yang lagi berfokus pada progres, pengen upgrade bangunan lebih tertata, base ini bisa jadi opsi pilihan sih. Intinya, ini base buat kalian yang lagi pengen main dengan mode santuy dan menikmati progres harian.